Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng channel gua Solemet, dan kali ini gua bakalan ngundang salah satu bintang tamu gua di zona Q&A atau question and answer. Dan bintang tamu ini kalian bisa nebak kan siapa itu? Dengkul Memblocok. Wedus. Siapa lagi kalau bukan Cak Bolang, sang explore. Sekarang gue udah sama orangnya nih coy. Cak Bolang, sang explore. Jadi gini Cak, untuk video ini ada beberapa pertanyaan yang bakalan gue pertanyakan sama sampean. Tapi gue minta tolong dulu kalian, sang explore bisa jawab jujur nih, karena agak sensitif juga nih. Gimana nih? Nah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, udah pakai mic, udah kayak Cupika aja. Iya. Enggak, ini ngapain ini? Enggak, ini kita mau podcast, bikin sebuah video dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab, Cak, gitu loh, Cak. Oh ya. Ya. Nah, pertanyaan udah gue siapin 5 nih, Cak. Kurang nggak? Dah cukup. Oh, cukup. Nah, gini. Kita langsung aja pertanyaan pertama ya. Sang Explore. Kenapa? Oh, jangan kenapa. Kapan Sang Explore mulai dibikin, pada tanggal, bulan, dan tahun berapa? Lali aku. Lali Usia baru 23 loh, Cak. Lali. Tahun ini tak kapal. Ya wes gak apa-apa. Ya. Berarti tahun berapa Sang Explore dibikin? Terus kenapa sih namanya Sang Explore? Kenapa enggak Bolang Petualang ataupun apalah? Kenapa harus Sang Explore? Gitu. Jadi itu pertanyaan pertama, Cak. Dulu tuh namanya tuh si Bolang, Yeah. si Bolang Ofisi. Oh, si Bolang Ofisi. Si Bolang Ofisi itu awal-awal pada 2017. Pas pergantian nama itu 2000 udah dimulai. Nah, itulah awal ganti nama. Jadi Sang Explore. Itu perjalanan berapa? Dari tahun 2000 ke tahun sampai dimulai 2017 bikin. Terus sekitar 6 bulan nggak naik-naik. 6 bulan lagi. Hampir setahun lah ibaratnya aku bikin ya. Baru monet. Wow. Pokoknya pertengahan 2018 kan. Pertengahan 2018. Oke. Terus kenapa namanya Sang Explore? Nah itu. Iya, maksudnya gini, Cak. Kan gini. Dulu si Bolang. Iya. Karena nggak laku-laku kan. Oh iya. Karena nggak laku-laku. Ya, gue tahu. Jadi si Bolang ini karena nggak laku-laku teman-teman, nggak. Ya nyari 1000 subscriber itu susah banget aku. Nggak naik-naik. Susah. Kalau nggak ada yang viral banget susah itu. Karena dulu emang sepi konten explore. Iya benar, sepi. Pas waktu diterima, nah, si Bolang meninggal. Si Bolang meninggal. Tapi bangkitlah sosok Sang Explore. Wow. Itu apa ya namanya? Sisilah. Iya. Gokil. Jadi gitu teman. 2017 bikin kurang lebih 1 tahun, nggak, perjalanannya kurang mulus, akhirnya ganti nama lah Sang Explore. Wow, gokil sih. Pokoknya 2018 pertengahan. Oh gitu, 2018 pertengahan. Diterima. Itu ketika ganti Sang Explore langsung tes gitu ya. Nah, ganti Sang Explore mulailah viral itu video rumah sakit Blitar ya. Rumah sakit Blitar. Oh iya. Waluyo apa ya itu. Yang siang itu melejit, ditambah lagi rumah sakit Tayo. Ya, langsung mulai naik gitu. Itu berarti memang pasaran di rumah sakit ya, karena rumah sakit masih aktif aja udah keseluruhannya apalagi udah terbengkalai. Oke. Sekarang pertanyaan kedua nih, Cak. Pertanyaan kedua tadi kan pertanyaan pertama tahun kapan dibikin sampai kenapa dinamai Sang Explore gitu.
Nah, ini kan lu dari Jawa Timur, Cak. Tentunya ketika gue lihat channel lu udah banyak nih, ada yang di Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan sampai ke luar Jawa. Ada nggak sih tempat yang bikin Cak Bolang itu benar-benar merasakan takut? Sebenarnya takut sih enggak sih, shock aja, shock. Tapi masih mencoba untuk memberanikan diri, penasaran. Betul. Itu sebenarnya itu ada di Jawa Tengah. Sebenarnya Jawa Tengah itu banyak. Mungkin lokasinya juga legend sih. Pabrik ceper itu menurut aku juga lumayan. Aku nggak mengakui itu paling angker, enggak, cuma lumayan emang. Tapi mencoba untuk memberanikan, penasaran apa yang saya lihat tadi itu. Bukan untuk takut, enggak. Berarti kriterianya masuk di pabrik ceper itu ya, paling merasakan kehororan itu. Tapi nggak takut ya? Nggak takut. Ya, tapi cuma merasakan dan shock aja. Shock itu kok sebatas pintas kaget lah. Itu ada jaraknya 3 langkah, 3 meter. Iya. Tiba-tiba ada di situ dan di kamera pun nggak ketangkap. Jadi kalau aku saat explore itu mata saya ini kemana-mana. Wow. Jadi kalau melihat sesuatu ya aku kaget. Enggak, pertanyaannya itu yang dilihat itu demit apa janda? Nah itu loh. Dan kalau meloncat, kalau meloncat. Iya. Jadi gitu ya. Ada salah satu tempat yang bikin sang explore ini shock atau panik. Benar. Itu nilai paling kehororannya ada di situ ya, Cak. Ada di situ. Pabrik ceper. Oke. Pertanyaan kedua udah, sekarang pertanyaan ketiga, Cak. Nah, ketika jadi sang explore, kalau Cak Bolang channel pertama kan sudah nih keluh kesahnya nih. Nah, ketika jadi sang explore, apa sih yang bikin Cak Bolang ini suka ataupun bahagia? Apa yang bikin Cak Bolang ini sedih? Secara tidak langsung kan karena perjalanan pasti ada momen-momennya nih, Cak. Nah, saya pengen tahu nih sama teman-teman yang lain. Momen enak nggak enaknya perjalanan atau gimana sih? Selama jadi sang explore full semuanya. Aku menurut aku sih enak semua sih, karena emang tak dasarin explore ini hobi. Jadi hobi aku harus bisa, masa hobi kok masa nggak enak kan? Iya. Karena aku emang dari awal bikin channel itu karena didasarin hobi. Oke. Hobi, jadi aku merasakan dari awal ya merasakan enak. Jadi kemungkinan yang dimaksud dengan nggak enaknya ini mungkin waktu perizinan. Oh, kendalanya. Nah, perizinan ya agak udah jauh-jauh kadang di lokasi ternyata nggak bisa. Ini agak sedihnya ya itu guys. Nah, gitu. Kadang juga menarik anggaran yang banyak, komersil ya. Nah, kadang orang yang nggak tahu. Iya. Nggak tahu maksudnya tuh yang ditonton mereka kan hanya sebatas nonton. Betul. Tapi nggak tahu saat perjalanannya, perjuangannya, minta izin kayak gimana tuh. Jadi gitu teman-teman, kalian juga perlu tahu. Jadi ghoster itu ataupun jadi explorer itu nggak semudah apa yang kalian lihat. Bener. Ketika kalian lihat kita ngonten, Bener. itu nggak tahu nih sebelumnya kita ngapain ataupun ada hal apa gitu ya, Sa. Jadi ya hargailah kita sebagai konten kreator. Bener. Untuk menghibur kalian. Kalaupun kalian nggak merasakan terhibur, ya paling wes. tidaknya ya udah gitu. Nggak perlu ABCD gitu. Bener. Dan sama sih menurut gue sama, Cak. Karena selama konten gitu halangan kita cuman itu ya, lokasi. Apalagi kita sukanya di Indo ya, Cak. Ya. Kalau di Jombang mungkin udah habis. Sikat dulu deh. Sebenarnya Jombang malah tak bersihin, maksudnya tak bersihin tuh nggak tak ekspor sama sekali. Biar namanya tetap bersih, nggak ada tempat angker. Malah kebanyakan orang minta suruh ke sini. Justru aku merahasiakan Jombang biar nggak ada tempat angker sebenarnya. Dia nggak mau dimainin, cuy. Cak, gue mau Jombang. Oh, nggak ada tempat angker. Gitu niatnya tuh. Oke, jadi momen senengnya memang ini adalah hobi ya, Cak. Hobi. Ketika kita sudah
masuk ke dunia hobi itu kesukaan kita, kebahagiaan kita, dan ketidaksenangan dalam arti kesedihannya itu ketika kita mau ngonten, dapat tempat, ternyata izinnya susah, ketika diizinkan pun harus komersil mahal, harus bayar mahal. Nah kita mungkin bagi mereka ringan, tapi bagi kita sangat berat. Akhirnya timbul pikiran-pikiran negatif nih. Selonong boy. Gitu ya. Selonong. Iya, karena gini, kita izin udah dipersulit, suruh komersil, ya udah kita selonong boy aja. Akhirnya timbul pemikiran seperti itu. Jadi oke, tadi pertanyaan keberapa? 3 ya cuy. 3. Sekarang pertanyaan keempat cuy. Tadi udah tahun berapa, kenapa sang explore, susah seneng di dunia sang explore ya. Dan pertanyaan keempat nih Cak. Lu tahu kan konten yang lagi rame-rame saat ini, setelah dengan kreator-kreator yang menampakkan sebuah hantu-hantu yang paling ngetren di Indonesia, kuntilanak, pocong, genderuwo, itu kan paling ngetren nih Cak. Dan sekarang udah mulai nih Cak main dukun-dukunan Cak. Nah sementara logikanya gini, ketika seorang dukun itu dibasmi, nah terus piye toh? Bukankah dukun pekerjaan? Ya ini diambil sisi positifnya sebenarnya. Aku tadinya juga merasa kejengkelan ya, karena ada acara seperti itu. Ya dibalik lagi nggak mungkin lah seorang dukun mengakui dirinya dukun sadar. Betul. Nah ini, dan juga Indonesia ini juga negara hukum. Nah, negara hukum. Otomatis semua yang berdasarkan dengan kriminal ataupun yang lain itu bakalan ditindaklanjuti. Betul Cak. Semacam pembakaran manusia ya kan. Betul. Nah, ini contoh aja lagi rame. Jadi kemungkinan itu diambil sisi negatifnya. Tapi kalau kita mengambil kesimpulan di belakang, kita nggak tahu. Mereka membuat suatu acara dengan hiburan, ya kan. Entah itu penghasilannya kita nggak tahu dibuat apa. Entah itu dibuat untuk membantu fakir miskin atau yatim piatu, kita nggak tahu, atau mengembangkan sebuah masjid, tapi buat tujuannya mereka hanya menghibur. Saya kira sih seperti itu. Itu ambil sisi positifnya dan buang sisi negatif. Gue satu frekuensi sama Cak Bulang. Jadi kalau deskripsinya sudah dijelaskan, ini adalah hiburan dan tidak untuk diperdebatkan, mungkin kita nggak akan bertanya-tanya Cak, karena kita langsung kasih poin, oh ini hiburan. Tapi kan kebanyakan yang saat ini dia memanfaatkan situasi-situasi yang sedang ramai, pasaran. Nah sedangkan pasaran itu pun jelas-jelas konsepnya itu melanggar hukum. Kenapa gue bilang melanggar hukum? Karena satu, berkelahi. Ya istilahnya apa ya, kekerasan. Iya, berkelahi, masuk kekerasan. Keduanya dibunuh. Dengan cara dibakar lah, dengan cara diapalah intinya. Jadi hukum lah, tindak kriminal. Iya, jadi gimana dong Cak? Kita juga bingung. Apa kita ikut-ikutan aja nih? Saya jadi dukun gak apa-apa deh. Biarin semua itu ada prosesnya. Dan dimana semuanya udah saat di atas pasti bakalan merasakan di bawah. Dan orang yang masih di bawah, insya Allah juga bakalan di atas juga. Betul. Sama halnya gini ya Cak. Ketika kita naik gunung, kita berada di atas nih Cak. Dari bawah, lihat kita ke atas kecil. Sama-sama melihat kecil. Sama-sama melihat kecil juga. Kita dari atas melihat ke bawah, lu kecil. Ketika gue bilang lu kecil, ternyata di bawah lihat kita kecil juga gitu loh Cak. Nah ini poinnya nih. Dalam arti para kreator ya kalian lah yang besar-besar, khususnya nih kreator Tegal yang kontennya horor nih Cak. Ini kita ulis sedikit gak apa-apa ya Cak. Jadi kalian gak perlu deh merasa senior, merasa besar. Tanpa kalian harus melihatkan hal seperti itu, kita udah menghargai kalian sebagai kreator yang terlebih dahulu. Otomatis lebih besar. Nih contohnya nih, sang explore cuy. Aku aja masih junior, masih pemula, aku gak mengakui. Walaupun aku orang lama, tapi
jati diriku aku masih belajar, aku bukan orang lama. Terus yang senior siapa nih? Sebenarnya kata artian dari senior itu dari orang lain yang menilai, bukan diri kita. Betul. Nah, ini. Tapi kalau ngaku kita senior, ya terserah, tergantung Anda. Itu tergantung Anda. Berarti kan menyombongkan diri. Nggak ada nomor kan, istilahnya apa ya? Kecap nomor 3 nggak ada kan? Nggak laku dong. udah ngomong senior, ngaku-ngaku senior, ngatain plagiat lagi. Udah bahas. Nggak bisa bahas. Jadi gitu. Ya gue mau ngasih saran aja sama kreator-kreator khususnya di Tegal, Cay. Ya gitulah. Ini gue di samping gue sang explore, cuy. Kalau kalian mau lihat secara besarnya, ya kalian kalah. Enggak lah, aku nggak merasa besar. Ya kita lihat dari subscriber gitu loh. Ya, dari bahasa. Dari subscribernya lebih banyak lu kan. Tapi dia nih gokil, cuy. Gue seneng banget nih konten-konten kreator kesini. Apalagi lebih besar dan ya saling sharing. Karena gini, Cak, ketika kita ketemu sama-sama kreator, bukan hanya duduk santai, ngobrolin orang, kita juga sharing kan, Cak. Gitu loh, Cak. Benar, utama itu. Iya. Kemarin saya sharing banyak sama Cak Bulang cara setelah live streaming harus gini biar view-nya naik. Dan ketika diterapkan ternyata naik juga gitu. Berarti emang ini ya pelajaran buat kita semua gitu, Cak. Oke, dan pertanyaan ke 5. Terakhir dong. Gak mari-mari guys. Terakhir dong. Jadi ini pertanyaannya harus lebih sensitif nih. Gue mau tanya kapan nikah, ntar dikasih undangan, cuy. Oke, pertanyaan kelima nih, Cak. Mungkin setelah keliling-keliling ke lokasi satu, ke lokasi terbengkalai gedung-gedung ataupun tempat-tempat pabrik ya, Cak, paling seneng pabrik dan lain-lain, banyak kejadian-kejadian aneh nih, Cak. Pertanyaan gua gini, ketika lu memasuki tempat-tempat itu, secara tidak langsung kan sudah berhubungan dalam arti energi kita dengan mereka, Cak. Benar. Nah, ketika lu selesai ngonten nih, Cak, lu ngapain biar ibarat kita energinya kita, yang bersentuhan itu hilang gitu, Cak? Kasih resep juga. Sebenarnya orang kan melihat video itu hanya sebatas dari video dan tidak tahu di luar videonya seperti apa. Iya, benar. Izin toto kromo dimanapun tempatnya itu memang penting. Betul. Toto kromo ini bukan berarti kalian semenanya masuk ke tempat lokasi angker, opening langsung explore dan lain-lain. Tapi toto kromo sebelum kalian mengeksplor, tidaknya kalian ada unggah-ungguh untuk izin tempat itu. Entah kalian misalkan contoh ini jelek-jelekan aja, buruk-buruknya. Saat kalian di tempat hutan, kalian kencing, ini contoh ya, kencing nggak mungkin di hutan ada toilet. Betul. Ya kan? Ya tapi tidaknya dalam hati atau kalian ucapin, Mbah nyun sewu. Nah, itu idealnya udah toto kromo meminta izin sama lokasinya. Kalau udah selesainya matur suwun, Mbak. Nah, insya Allah semuanya dikembalikan lagi sama diri kita dan semuanya sama Allah. Betul. Itu teman-teman. Gue setuju nih sama Cak Bolang. Nah, yang gini, Cak, karena udah lebih dari 15 menit. Untuk yang terakhir kalinya, Cak. Oh, kok terakhir kalinya sih? Untuk kata penutup, bukan terakhir. Kata penutup untuk para subscriber semuanya ataupun para penonton yang lihat obrolan kita ini, coba dong beberapa kata buat mereka. Aku cuma nambahin aja. Oke. Takutlah hanya kepada Allah. Jangan pernah dengan takut dengan kegelapan apapun hal-hal goib. Itu aja sih pesan aku. Karena sesuatu datanya dari Allah dan meninggal hidup matinya semuanya datanya dari Allah. Gue setuju. Itu aja. Nggak ada yang lain aku. Jadi kita pasrahkan sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena semuanya hanya dengan kata kun fayakun terjadi ya. Yang penting kita berdoa, berusaha. Karena doa tanpa usaha itu adalah kesombongan, cuy. Dan
usaha tanpa doa adalah omong kosong. Akhir kata, gua Kiso Lepet Sang Explore ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.